بيادة هذا يمكن لا يمكن يمكن بس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa aidan qala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan afdus salam wa ad'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Alhamdulillah para bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, piantun-piantun soleh-soleh, solihah-solihah, berkumpul dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Kangean, Madura, ada yang Garut, ada yang dari Solo, ada yang dari Janti dan lain-lain. Ini adalah pertemuan yang sangat-sangat mahal dan termasuk bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita mensikapi dengan benar sebagaimana pesan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang yang baik-baik, orang yang sungguh-sungguh, orang yang jujur, shadiqun. Artinya bahwa pertama, meningkatkan ketakwaan itu kepentingan. Tiap hari takwa kita harus tambah. Pendak dinten takwa kula lanjenengan sami kedah tambah. Artinya salatnya tambah ikhlas, salatnya tambah sungguh-sungguh, zikirnya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak, yang hafal Qurannya tambah banyak gitu. Lah untuk meningkatkan ketakwaan mesti temannya yang baik-baik. Kalau nanti temannya mboten apik-apik, yang kita mau sholat rajin-rajin, temannya mboten sholat, kan rumit. Kita mau ngaji, temannya mboten ngaji. Kita mau sedekah-sedekah, temannya bakhil-bakhil, rumit niku. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur-jujur, baik-baik. Disebutkan dalam ayat Innalil muttaqina mafaza, di akhir surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza, bagi orang yang bertakwa itu serba keberuntungan. Kalau ketika tasih cilik di masjid dukuh kilen mriko, pintu masjidnya ditulisi Innalil muttaqina mafaza, orang-orang yang bertakwa itu serba beruntung. Dan selanjutnya, kemudian kajian kita seputar As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini juga ngaji, auranya masih masa-masa radi pandemi. Milo semuanya berhati-hati.
berusaha berhati-hati, jaga masker, jaga prokes, protokol kesehatan, ngangge masker. Kesehatan badan saja harus dijaga, apalagi kesehatan iman. Nah, pengajian itu termasuk protokol keimanan. Ngangge masker niku termasuk protokol kesehatan. Pakai masker biar sehat, pengajian ben mlebu swarga. Nah, pakai masker biar sehat, menjaga sholat biar masuk surga dan selanjutnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sebelum mulai kajian Sirah Nabawiyah, saya mengingatkan kembali tentang pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW anit ta'un. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah anit ta'un, tentang wabak. Rasulullah bersabda, huwa adzabun ba'asallahu ala mayyasha. Wabak, pagebluk, pandemi itu azab Allah dikirimkan kepada orang yang dikehendaki saja, ngoten. Terus ya benten-benten yang dikehendaki Allah yang Maha Tahu. Kemudian yang kedua, wa rahmatun lil mukminin. Pagebluk pandemi kalau ben zaman 65 wonten pagebluk kalau ben kula tesih cilik. Pandemi pagebluk taun itu adalah rahmatun, bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Nah, berdasarkan surah At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah apapun tidak ada yang dapat menimpa kita. Sakit yang tidak akan sampai ke kita, kematian ya tidak sampai ke kita, illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi memang kalau sudah ditetapkan sakit, buat delik-delik tetap sakit. Kalau sudah ditetapkan almarhum meninggal, jelungan tetap juga nanti almarhum. Memang hari ini masalah, hari ini kalau di WA hampir tiap saat innalillahi inna ilaihi raji'un. Biasane WA niku nggih dolanan, sakniki kepeksa nggo zikir, kepeksa. Dikit-dikit berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasane gojek-gojek dolanan-dolanan, sakniki pun untuk istirja kembali kepada, dipaksa oleh Allah. Semua yang pegang piantun muslim yang pegang HP dipaksa untuk berzikir, padahal mestinya tidak usah dipaksa, kudu zikir. Tidak usah dipaksa. Kita ini mesti ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kaum muslimin itu atau kita itu perlu untuk meningkatkan ibadah, kadang-kadang perlu pengkondisian. Pas boten sehat ndongone tenanan banget, pas duite kurang ndongone tenanan banget, pas sehat sithik terus meteng kelek mayu-mayu lali kabeh. Duite akeh sithik terus lupa. Jadi kadang-kadang perlu pengkondisian. Allah Maha Tahu. Rahmatun lil mukminin. Rahmatnya paling tidak dari dua sisi, paling paling boten. Sisi yang pertama, asyuhada'u khamsat sittatun. Orang yang mati syahid di kalangan kaum muslimin di antaranya 6. Orang yang mati syahid di kalangan kaum muslimin di antaranya 6. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena wabak. Itu kalau kaum muslimin niku terhitung syahid. Nek piantun ngafir nggih salah piyambak. Kalau orang Islam, orang sholat, orang biasa ke masjid, mati terkena taun, kalau corona termasuk wabak taun, itu matinya syahid. Dan itu tidak bisa direka-reka, hanya orang yang dicatat dan ditetapkan oleh Allah saja dapat syahid itu, mboten saged digoleki. Yang pertama mat'un. Yang kedua termasuk orang yang mati syahid adalah al-mabtun, orang yang sakit perut sampai mati, itu juga bisa sampai kepada derajat syahid. Kemudian sahibul hadmi, orang yang gurukan bangunan, itu juga sampai kepada derajat syahid. Kemudian al-gharik, orang yang mati tenggelam juga sampai kepada syahid.
Kemudian ibu-ibu melahirkan almarhumah terus bisa syahid. Kemudian juga syahid fisabilillah, orang perang berjuang membela Islam, terbunuh mati syahid. Kados niku masjid itu namanya Masjid Mustaqim. Masjid Mustaqim itu lek kula namanya Mustaqim. Dulu pas perang memberantas PKI teng Wetan Wiko, daerah pundi Wetan Wiko? Mojo, ada pelurunya, tembaknya RPK nyasar, tuh ibu-ibu temiku nangis guru-guru ibu nangis kabeh. Kalau kelingan sing termasuk sing nangis niku lek ngaini. Nek niku mungkin Mbah ngaini sakniki. Oh, dereng suwe. Seminggu. 10 hari, masya Allah. Kalau bingung meh harap cerita betul situ. Jadi apa namanya? Ini itu termasuk syahid di jalan Allah, mati syahid. Nah kalau almarhum karena taun itu juga syahid karena apa namanya taun. Dari sisi mana kok mudah syahid? Soalnya ngeten, kalau ben ada cerita di daerah mereka pas tenggelam Palu. Ada takmir masjid, muadzinnya pas ada gempa, itu ada gelombang yang luar biasa, yang bersangkutan putar-putar ikut gelombang. Terus dia membaca ayat kursi terus sambil putar-putar. Lah lama-lama mboten kuat baca ayat kursi, akhirnya tahlilan terus dia berharap kalau nanti meninggal supaya tidak meninggal jauh-jauh dari musola gitu ceritanya. Supaya apa? Supaya nanti yang mencarinya mudah ketemu. Nah, pas mikir-mikir begitu sudah tidak sempat lagi ayat kursi, bisanya yang pendek-pendek. La ilaha illallah. Tahu terus bajunya sudah keseret air semua, sudah tidak pakai apa-apa. Tahu-tahu ada baju datang, kata ceritanya. Batunya datang terus dipakai, dipuntuk-tutup, terus dia tidak meninggal. Yang kita ambil adalah kalau pas krosonya mau meninggal kan dungone tenanan banget, wong kepepet. Nah, pas dungo kepepet banget, terus akhirnya almarhum kan berarti pas apik banget. Sama dengan orang yang gurukan bangunan mati, otomatis kan dungo terus. Nah, sama dengan orang yang ibu-ibu melahirkan, ndak lahir sakit terus kan dungo terus. Nah, sama dengan orang berperang. Kalau pas perang itu kan biasanya kan dungo terus, nah baru almarhum. Maka wajar kalau masuk dalam golongan syuhada karena memang orang yang relatif sangat-sangat paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah apapun tidak akan bisa menimpa kami baik sakit maupun kematian kecuali yang sudah ditulis oleh Allah. Allah itulah Tuhan kita, huwa maulana, dan kepada Allah lah supaya bertawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak menjaga prokes, menjaga juga. Itu juga bagian daripada kewajiban menjaga diri itu. Ketika HP pada menulis istirja, merasa kembali kepada Allah, inna lillahi, kita ini milik Allah. Ya mestinya karena kita milik Allah, ya kita ikhlas kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita kembali. Lah kalau kembali mesti kita menggunakan protokol bagaimana kembali kepada Allah. Kalau kita mau sehat, protokolnya pakai masker, bawa sanitizer. Nah, ini protokol kesehatan, sanitizer. Oke. Nah, ini untuk dalam rangka kesehatan. Tapi untuk protokol kembali kepada Allah itu mesti bawa sholat. Kalau tidak bawa sholat, nanti buat di dunia sehatnya kayak apa, nanti sampai ke alam barzah jadi digebuki malaikat, digoda malaikat. Jadi untuk kembali kepada Allah itu protokolnya sholat, protokolnya sodako, protokolnya zikir banyak-banyak, dungo banyak-banyak, ngapal ke Quran sebanyak-banyaknya, dan selanjutnya. Jadi musibah itu insya Allah bagi orang yang beriman dengan izin Allah akan meningkatkan keimanan, bukan membuat yang bersangkutan sembrono, tetapi meningkatkan keimanan, juga tetap berusaha. Sebab ngeten, Kanjeng Nabi itu meskipun Nabi
itu ternyata dalam perang juga berhati-hati, dalam berperang juga berhati-hati, dalam berhijrah juga berhati-hati. Bukan karena Nabi mesti selalu ditolong oleh Allah. Iya, memang selalu ditolong oleh Allah, tapi juga selalu berusaha. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, tidak langsung dari ke Madinah naik unta, dari Makkah naik unta langsung ke Madinah. Tidak demikian, delik dulu, sembunyi dulu di Gua Thur untuk menghilangkan jejak. Artinya berjuang juga itu perlu usaha bagaimana supaya menang. Berarti juga menjaga diri juga perlu berusaha bagaimana kita berusaha agar selalu sehat. Kalau badan kita saja kita usaha agar selalu sehat, apalagi iman kita harus kita jaga agar selalu sehat. Sebab nanti ketika sampai kepada Allah yang dihitung adalah sehatnya iman, bukan sehatnya badan. Nanti yang selamat menghadap Allah itu illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hatinya sehat. Hatinya sehat itu hatinya orang mukmin. Hatinya orang yang tidak sehat itu hatinya orang munafik. Hatinya orang mati itu hatinya orang kafir. Gitu. Jadi dunia pandemi memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kesehatan badan kita harus jaga, otomatis kesehatan iman harus lebih kita jaga. Karena kesehatan badan itu berguna ketika kita hidup di dunia 50 tahun atau 70 tahun, sedangkan kesehatan iman berguna di dunia mendatangkan berkah, berguna di akhirat masuk surga selama-lamanya. Berarti kita mesti berpikirnya kena zaman sekarang kedah logis banget, masuk akal banget. Urusan 60 tahun kita jaga sehat banget, kita persiapkan sebaik-baiknya. Wah, apalagi urusan miliaran tahun bahkan tidak terbatas harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu kajian tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah itu maha kasihan kepada semua makhluknya. Kepada orang kafir juga kasihan, buktinya disediakan makan minum dan lain-lain. Nah, kepada orang muslim lebih kasihan lagi, di samping disediakan makan minum, ditunjukkan cara sholat, cara zakat, cara sodako, cara masuk surga. Kalau kepada orang kafir ditunjukkan cara hidup di dunia, karena orang kafir tidak menggunakan akalnya untuk tobat kepada Allah. Nah, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus bagi setiap umat ada nabinya, ada utusannya, ajarannya supaya didakwai agar beribadah kepada Allah. Artinya hidup ini adalah untuk beribadah, termasuk ngaji niki, termasuk ngibadah. Ini ngaji niki istimewa. Soalnya yang anak-anak pondok baru ini berangkat dari Bandung, dari Garut, dari Madura. Nah, yang bapak-bapak juga istimewa. Ngajinya berangkat dari Solo, berarti ganjarannya bitu-bitu. Lebih istimewa lagi, dari Solo pun ada yang ngepit barang, ngonten, ya Allah, istimewa. Jadi ganjarannya double. Wah, Masya Allah, untuk menjaga kesehatan badan ngontel dari Solo sampai Pondok Abu Bakar. Nah, untuk menjaga kesehatan iman, pengajian. Nah, dua-duanya dikerjakan, pengajian, dua-duanya bekerja. Nah, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun berdakwah, mengajarkan Islam sampai Islam dipakai menjadi peraturan. Itu hebatnya. Nah, kalau sekarang mengajarkan Islam sampai peraturan Islam dikhutbahkan, bukan itu. Mengajarkan Islam sampai peraturan Islam, sampai ajaran Islam menjadi peraturan. Itu waktunya 23 tahun. 23 tahun itu dibagi menjadi dua. Yang separuhnya lebih dikit, 13 tahun di Makkah berdakwah. Belum ada urusan politik, belum ada urusan perang.
Nah, nanti setelah berhijrah ke Madinah sudah mulai ada urusan menata masyarakat, berarti ada urusan politik, ada urusan peperangan karena dituntut peperangan. Itu setelah berhijrah ke Madinah. Kita masih berbicara ketika di Makkah. Ketika di Makkah Rasulullah berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita berdakwah itu berarti mengikuti jejak Nabi. Kalau kita ngajak orang-orang tindak ke masjid, itu berarti berdakwah ngikuti jejak Nabi. Kalau kita mengadakan pengajian mengikuti jejak Nabi. Ketika Rasulullah sudah berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi di Makkah, terus turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini mengawali agar nantinya berdakwah itu terbuka, agar nantinya pengajian itu umum, karena yang wajib yang wajib diajak masuk surga itu semua orang yang mau. Nek mboten purun nggih salah piyambak. Yang diajak sholat itu semua orang. Nek mboten purun nggih salah piyambak. Yang diajak menegakkan syariat itu semua orang. Nek mboten purun nggih salahnya piyambak. Nah, tapi Rasulullah ajaknya sembunyi-sembunyi dulu. Karena hikmahnya, kalau nanti tidak sembunyi-sembunyi benturan dengan penduduk Makkah, padahal Islamnya belum kuat. Lah kalau Islamnya belum kuat kok benturan, terus nanti kalah. Jadi yang tukang kalah, yang tukang berdakwah meninggal semua, akhirnya orang tersesat semua. Kenapa? Karena Nabi itu aset dunia yang paling mahal. Nabi itu aset dunia yang paling mahal. Kenapa? Kan dia yang tahu jalan ke surga. Nah, pengikut Nabi itu aset dunia yang paling mahal, karena dia yang tahu jalan ke surga. Kalau sekarang ulama-ulama yang soleh itu aset dunia yang paling mahal, karena dia pewaris Nabi yang tahu jalan ke surga. Gitu. Kalau kita juga sekarang ini ulama-ulama yang soleh itu aset negeri kita yang paling mahal, karena dia tahu jalan ke surga. Soalnya ngeten, masya Allah, sampai diingatkan. Sampai diingatkan bahwa Allah itu tidak akan menyiksa hambanya selama Rasulullah berada di tengah-tengahnya. Kemudian Allah tidak akan menyiksa hambanya selama mereka beristighfar. Jadi di antara tolak bala itu adalah adanya orang soleh dan adanya orang yang beristighfar. Itu disebutkan, nanti bisa dikaji lebih cermat di dalam surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab orang-orang musyrik Quraisy sementara Rasulullah masih berada di tengah-tengahnya, dan Allah tidak mengadab mereka sementara mereka beristighfar. Jadi istighfar sama adanya orang soleh itu mendatangkan berkah, menolak musibah. Koso wang sulipun dosa itu mengundang musibah. Tambah dosa berarti tambah musibah. Maka sampai diingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khosoh. Hati-hatilah terhadap ujian, yang ujian atau musibah itu kalau sudah turun, itu yang terkena bukan orang yang salah saja, salah tidak salah semua terkena. Seperti musibah corona, orang soleh ya kena, tidak soleh juga kena. Kemudian kiai ya kena, tidak kiai juga kena. Kenapa? Karena asal muasalnya ada banyak kemaksiatan, orang tidak mau mengingatkannya. Disebutkan dalam hadis dalam kata-kata Abu Bakar As-Siddiq, ma taraka qaumun al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar illa ammahumullah bi'iqabin minhu. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan dakwah, meninggalkan pengajian, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali nanti akan ada azab dari Allah. Semuanya kena gitu, semuanya kena itu. Maka alhamdulillah kita dapat menghidupkan pengajian. Nah, turun firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang ini mengawali dakwah secara terbuka.
Wa andir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah keluargamu yang dekat-dekat. Keluarga yang dekat-dekat itu yang paling pertama untuk diingatkan, diajak menuju kepada kebaikan, diajak kalau zaman Nabi diajak bertobat agar masuk Islam, agar menjadi pendukung Islam. Kalau zaman sekarang sudah pada Islam, tapi sebagian kan tidak sholat. Yang Islam belum sholat, diajak sholat. Yang Islam belum banyak membaca Quran, diajak membaca Quran. Yang Islam belum banyak bersedekah, diajak bersedekah. Terutama dari keluarganya juga. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Maka terkumpullah 45 keluarga dari Bani Hashim. Lah kemudian tetapi sayang, ketika keluarga Bani Hashim sudah kumpul semua, Rasulullah belum ceramah, kalau bahasa sekarang Rasulullah belum menyampaikan sesuatu, sudah didahului oleh pakliknya, pamannya namanya Abu Lahab. Ini saudara, kalau bahasa Melayunya, ini saudara mara sudah kumpul semua, saudara mara. Silakan berbicara, tetapi tinggalkan agama baru. Jadi Rasulullah itu yang dibawanya itu disebutnya, kalau bahasa Arabnya asobata. Asobat itu murtad itu meninggalkan agama lama, membawa agama baru. Jadi dimaklumi bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu agama baru menurut ukuran waktu itu. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama baru menurut ukuran waktu itu. Dan apa yang diikuti oleh orang Quraisy menyembah berhala itu juga namanya agama meskipun tidak dikasih nama. Maka disebutnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian orang Quraisy agama kalian sendiri. Agama apa? Tidak dikasih nama. Meskipun orang berikutnya memberikan nama wasaniyah, penyembah berhala. Meskipun orang berikutnya memberi nama paganisme, orang yang menyembah berhala. Tapi kala itu tidak ada namanya. Tapi meskipun tidak ada namanya, yang namanya aturan hidup dianggap bisa menyelamatkan sampai akhirat, itu sudah namanya agama meskipun tidak diberi nama agama. Maka disebut dalam surah Al-Kafirun, surahnya pun surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian orang Quraisy agama kalian sendiri, bagiku agamaku sendiri. Nah, ketika Rasulullah mau menyampaikan agama baru di depan keluarganya, dipersilakan oleh Abu Lahab supaya berbicara, tapi tidak boleh bercerita agama baru. Akhirnya Rasulullah tidak jadi berbicara. Nah, kemudian tetapi namanya berdakwah itu pantang mundur. Jadi namanya berdakwah itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa umumnya tugas suci dari Allah. Kalau dihamba di sini belok ke sini, dihamba ke sini belok ke sini, hamba sini belok ke sini, seperti zaman PKKN, Pak supir mau masuk kota Solo, macet ya, minggok sana, ujung-ujungnya ya sampai. Kita dari Solo masuk ke Solo Baru mau ke masjid itu dicegat sini, minggok sini sampai. Nampak yang tujuannya ke situ. Sama orang berdakwah itu kan tujuannya menerangkan kepada orang. Kalau di sini pray, sini tidak pray, sini pray, sana tidak pray, terus muter-muter. Kenapa kok muter-muter? Yang tugasnya itu gak sami kalian yang kerja di kaki lima, buat di libur-liburkan ya kepepet sak jam rapopo, meskipun nanti jam 8 bubar, tapi nggih mesake ning pripun ya. Jadi artinya orang mencari nafkah mbok dicegat-cegat ya tetap cari nafkah, kerjane ngoten. Demikian juga Pak sopir mau dicegat-cegat yang minggok-minggok sana. Demikian juga orang berdakwah mbok dicegat-cegat mesti harus berjalan. Kalau enggak nanti para dai kan berarti Nabi kan tidak melaksanakan profesinya, tugasnya. Jadi cari jalan. Nah, maka Rasulullah kala itu tidak jadi berdakwah kepada kaumnya. Tunggu besok hari. Nah, hari lain kumpulkan lagi. Nah, kemudian baru Rasulullah berceramah. Ceramahnya singkat, mentas, tapi luar biasa isinya bagi yang tahu. Tapi bagi yang sudah hafal, tidak tahu, dianggapnya biasa-biasa saja. Seperti kata alhamdulillah itu luar biasa itu.
Tapi kita karena sudah hafal kan, enggak ngerti, enggak merasa kalau luar biasa. Coba jenengan mlaku-mlaku. Jenengan mlaku-mlaku sampai ke Amerika. Wong putih-putih kabeh, kados tembok-tembok. Tahu-tahu apa namanya ada orang Amerika kejeblong langsung innalillah, kan kaget. Wah, kenapa? Karena tahu kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un di Amerika mahal kan. Loh, kok mahal? Lah wong juta-juta ra enek sing ngomong ngono kan. Nah, lah yang kita kerjakan ini mahal banget. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar itu mahal banget itu. Kenapa? Karena sak jagat raya yang ngomong gitu mau sidik kan gitu. Hanya memang sidik tadi kumpul di Indonesia jadi banyak kan. Tapi kalau dihitung Indonesia tambah Amerika, tambah Australia, tambah macam-macam itu, ujung-ujungnya yang sholat itu sedikit. Lah alhamdulillah termasuk yang sedikit itu kan kita kan dedoyonya. Saya mau cerita bahwa kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan Nabi itu luar biasa. Mau cerita itu. Contoh ngeten. Pada tahun 10 Hijriah, pada tahun 10 kenabian, ya Allah, Rasulullah kematian, 2 orang yang dicintainya. Yang satu pendukung utamanya tapi tersi kafir, namanya Abu Thalib. Yang satu pendukung utamanya juga Sayyidah Khadijah, sudah muslimah. Lah, karena 2 pendukung utamanya sudah almarhum, yang memberikan legalitas Rasulullah berdakwah di Makkah kan ibarat Abu Thalib almarhum. Akhirnya mencari pendukung lagi, pendukung di Thaif, jalan ke Thaif. Ternyata di sana tidak diterima, terus pulang. Al-Kisah pulangnya diarak oleh ibu-ibu sama mbak-mbak sama mbok-mbok sama anak-anak sampai dikerutuki sepanjang 3 mil. Begitu dalam riwayat. Nah, kemudian singgahlah di sebuah kebun, bersandar di beteng kebun, di beteng kebun, bersandar, senden ngoten. Lah pas senden tadi, yang punya kebun mesake. Nah, begitulah kemanusiaan. Kesian. Ada orang di sorak-sorak itu di arak itu mesake sampai berdarah-darah. Mesake. Karena yang punya kebun namanya Utbah dan Utaibah. Dia punya pembantu namanya Adas punya pembantu namanya Adas. Akhirnya si punya kebun, si tuan punya kebun itu menyuruh pembantunya memberikan segenggam anggur, suruh ngasihkan orang yang berteduh tadi, dikasihkan. Lah ketika anggur tadi dikasihkan kepada Rasulullah sebelum makan bilang bismillah, langsung makan. Bismillah, langsung makan. Kaget ini Adas. Ini sak penduduk antara Makkah dan Madinah tidak ada yang ngomong mau makan bismillah, tidak ada. Waktu itu. Jadi kalimat bismillah itu bagi orang yang tahu itu mahal. Bagi yang tidak tahu ya tidak mahal lah. Bagi yang tahu mahal. Nah, yang tahu itu Adas ini tanya, "Loh, Anda ini siapa kok bisa ngomong kayak gitu?" Penduduk sak Makkah, Madinah tidak ada mau ngomong bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, tidak ada. Ini kok ada orang asing dioyak-oyak orang lagi, dikerutuki pasir dan kerikil sampai berdarah-darah. Ketika tiba jadwal mau makan, bismillah baru makan. Nah, kagetlah si Adas tadi. Man anta, wa min aina anta? Gitu tanya bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Nah, kalau santri kan tahu, kalau bab ya tahulah. Nah, jadi ini santri baru. Ya Allah. Sebagian dari Madura. Dulu yang punya rumah, Pak D saya, Pak Lik saya juga di Madura dulu. Namanya Pak Mustamir, Masnya Mustaqim. Pak Adi tahu Pak Mustamir, itu tinggal di Pamekasan. Nanti ada orang Kangian tadi. Kata bismillah lah, ada tadi tanya man anta gitu, min aina anta, Anda ini tuan ini siapa kok bisa ngomong bismillah gitu. Bismillah gitu. Nah, kalau antum bismillah di sini ora apa-apa. Coba jenengan tindakan ke ke Pakistan, bismillah, langsung orang Pakistan tertarik. Wah, ini orang muslim kan gitu. Jenengan melaku ke Australia, di dekat-dekat Islamic Center, langsung bismillah, langsung orang Islam tertarik, tahu ini koncoku sedulurku kan gitu. Nah, ini Rasulullah sendirian mau makan bismillah, kagetlah Adas. Man anta wa min aina anta, kan gitu. Langsung begitulah Rasulullah dialektikanya. Sebelum Rasulullah menjawab, tanya dulu, wa man anta, wa min aina anta. Ya bahasa Arab juga kan, Kanjeng Nabi bahasa Arab. Nah,
apa namanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyya fa inna min dinikum. Belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab itu termasuk agama Islam. Buktinya Qur'annya Arab, dungone Arab. Berarti kan Arab itu bahasa Arab termasuk Islam. Dungone Arab, sholatnya Arab, Qur'annya Arab. Berarti bahasa Arab itu termasuk bagian besar daripada agama Islam. Kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, dia termasuk bagian daripada agamamu. Nah, akhirnya Rasulullah tanya, wa man anta wa min aina anta wa ma dinuka. Langsung dijawab oleh tadi Adas, ana Adas wa ana nasroniyun min Ninawa. Nama saya Adas, nami kulo Adas, kulo saking Ninawa, agama kulo Nasrani. Ngoten nek dijawabke. Nah, lah Rasulullah dijawab gitu, saya Adas, agama saya Nasrani, padahal masyarakatnya kan masyarakat penyembah berhala, tapi Adas ini Nasrani, min Ninawa, dari Ninawa. Ketika saya kemarin juga tidak tahu Ninawa, lama-lama tahu juga ternyata Ninawa itu Irak. Nah, terus Rasulullah menjawab, min Ninawa min qaryati Yunus bin Mita. Tambah kaget si penanya. Loh, dari Ninawa. Ninawa itu tempatnya Yunus bin Mita. Tambah kaget si orang Nasrani. Kok ada orang Arab tahu Yunus kan itu? Kalau kalau orang Nasrani tahu cerita Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu biasa. Tapi kalau orang Arab kan enggak baca buku kan enggak, luar biasa. Kaget loh. Kok bisa jenengan tahu Yunus bin Mita niku pripun kan gitu. Dijawab lagi tambah kaget. Huwa akhi, itu saudara saya. Gimana nyambungnya? Ini orang di kebun Joya, terus apa namanya katanya bilang saudaranya Yunus bin Mita. Padahal Yunus bin Mita orang istimewa, nabi itu bagi orang Nasrani kan istimewa. Tapi mengistimewakannya keliru. Nabi itu bagi orang Islam istimewa. Lah ini, ini orang yang dioyak-oyak ini bilang saudaranya Nabi Yunus. Gimana gatuknya kan itu? Loh, dari mana bisa? Huwa nabiyun wa ana nabi. Nabi Yunus itu yang terkenal itu dalam bukunyamu itu, dalam Bible itu nabi. Saya juga nabi, maka itu saudara saya. Langsung dipeluk si Rasulullah langsung dipeluk oleh Adas tadi. Nah, setelah pulang dikomentari oleh oleh tuannya namanya Utbah, dikomentari, agamamu lebih baik daripada agama dia, kata orang musyrikin Quraisy. Agama Nasrani yang dipeluk oleh Ninawa itu lebih baik daripada agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu. Tapi Adas mengerti yang lebih baik agamanya Muhammad. Dan selanjutnya itu menyebutkan bahwa kalimat Bismillah itu mahal. Jadi jenengan kita semua taunya mahal, tidak usah jalan-jalan ke Amerika, tidak usah jalan-jalan ke Australia, cukup di sini sajalah. Bahwa itu ngerti itu mahal, gitu, itu mahal. Nah, demikian juga ucapan-ucapan Rasulullah yang awal disampaikan kepada orang Quraisy yang ahli bahasa tahu itu mahal. Bahkan penyair-penyair pun mengerti bahwa hadis maupun ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa nilainya. Nah, dalam pertemuan disampaikan begini, alhamdulillah. Nah, ini bagi orang yang ngerti bahasa Arab dalam-dalam, ya ngerti bahasa Arab dalam-dalam, punya iman dalam-dalam, baru ngerti maknanya kata alhamdulillah. Nenek kata sekolah lanjut dengan sami-sami sudah hafal dari kecil, jadi kadang-kadang meresapkannya juga tidak mudah, kecuali kepepit katanya kepepet rodok kepepet. Kula wingi mlaku-mlaku, ya Allah, umurnya pun 62, jalan numpak mobil dari Solo sampai Medan, numpak mobil. Karena mau numpak pesawat mungkin mesti diogol-ogol irungnya, jadi mboten purun atau numpak mobil aja. Menghindari itu terus numpak mobil. Ya Allah, dari awal bayangannya kan, iki tekan orang karena bawa istri, bawa anak 3, yang 2 biasanya mabuk, bawa istri kadang-kadang juga mabuk. Jadi yang nggak mabuk saya sama sopir sama anak 1 lagi.
Jadi dari sepanjang jalan pikirannya mabuk, tidak mabuk, mabuk, tidak mabuk. Satu. Yang kedua, apa namanya, nanti sampai tidak sampai. Ternyata sampai Medan. Nah, baru tahu nilainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekan tenan. Nah, setelah sampai di Medan berpikir lagi, nanti tekan Solo atau tidak. Nah, Bu, sepanjang jalan was-was. Lah pas tekan Solo Tigo mulai seneng. Nah, saya berpikir sampai Solo Tigo hingga Solo nanti sihat atau tidak sihat. Jadi sepanjang Solo sampai Solo Tigo, sepanjang Solo Tigo sampai Solo, alhamdulillah terus. Nah, itulah makna alhamdulillah. Kadang-kadang kita menyadarinya kalaupun kepepet. Nah, terakhir, ini ceramah Nabi yang pertama. Ini kata-kata sangat mahal, tapi kadang-kadang untuk mendalaminya kadang-kadang perlu pengkondisian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di tengah-tengah orang memuji berhala Lata dan Uzza, gitu. Di tengah-tengah orang menyanjung orang, Rasulullah sendiri menyanjung Allah. Di tengah-tengah orang menyanjung orang besar, menyanjung berhala. Yang kedua, ahmaduhu wa asta'inuhu. Saya memuji Allah di tengah-tengah orang memuji berhala, dan saya minta tolong kepada Allah di tengah-tengah orang minta tolongnya kepada Lata dan Uzza, atau Amerika kalau sekarang, atau Cina kalau sekarang. Nah, minta tolong kepada Allah. Wa uminu bihi, saya beriman kepada Allah. Wa atawakkalu alaihi, saya bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Nah, baru setelah itu syahadat. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di tengah-tengah orang yang menganggap Lata Uzza Tuhan. Nah, setelah itu baru diberitahukan nanti suatu masa akan ada hari kiamat, kemudian orang akan dihisab, kemudian akan sebagian masuk surga selama-lamanya, sebagian masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu di antara dakwah Nabi yang paling pertama. Artinya hikmahnya, perbincangan yang berisi dengan kalimah thayyibah itu sesuatu yang mahal. Yang kedua, kajian-kajian yang menerangkan tentang jalan ke surga, rambu-rambu protokol untuk menuju ke surga agar diikuti, protokol menuju neraka agar dihindari, itu kajian yang sangat-sangat mahal. Maka karena betapa mahalnya, wajar ketika orang mengadakan pengajian 4 perkara datang. Malaikat berkerumun, rahmat datang, ketenteraman datang, kemudian Allah menyebut majelis ini di kalangan para malaikat sana di langit. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kajian, insyaallah lain kali kita sambung lagi dengan izin Allah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.